Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita pagi hari ini, induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 13 ayat 31-35 dan di dalam ayat yang ke-34 berkata demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kekristenan dimulai dengan kasih. Kekristenan dijalani dengan kasih, dan kekristenan juga selalu diakhiri dengan kasih. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang mengasihi, kita punya Tuhan yang mengerti, dan kita punya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Dunia ini memang menjadi dunia yang sudah banyak mengecewakan, menyakiti dan menghancurkan. Tetapi kita tahu bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Mengapa Yesus menggambarkan kasih Bapa? Yesus menggambarkan kasihnya yang luar biasa itu dengan memakai ilustrasi induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Apa arti sebenarnya dari ilustrasi ini? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat bacaan kita hari ini, kita pelajari ada beberapa hal yang menarik. Apa artinya induk ayam mengumpulkan anak-anaknya? Yang pertama, hidup kita dijaga dari setiap musuh. Jika kita perhatikan bagaimana seekor induk ayam yang sedang menjaga anak-anaknya, maka kita akan melihat induk ayam itu begitu protektif terhadap anak-anaknya, sehingga tidak boleh ada satupun yang mengganggunya. Ketika Yesus berkata, "Aku akan mengumpulkan anak-anakmu seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya," itu artinya bahwa hidup kita dijaga dari setiap musuh. Musuh yang bagaimanapun yang coba menyerang, Yesus tetap akan menjaga dan melindungi kita. Di akhir zaman ini memang tidak mudah untuk bertahan hidup sebagai orang percaya yang tetap mengandalkan Tuhan. Karena di akhir zaman ini hidup bertambah keras, menyakitkan dan mengecewakan. Tetapi ketika kita tahu bahwa Yesus bukan hanya sekedar Bapa yang baik dan mengerti kebutuhan kita, tetapi Dia juga seperti induk ayam yang menjaga anak-anaknya, berarti tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang kedua, apa artinya induk ayam mengumpulkan anak-anaknya? Yaitu hidup kita tidak akan pernah kelaparan. Persoalannya mengapa seringkali hidup Kristen kita menjadi hidup Kristen yang selalu ada dalam kekurangan. Karena yang kita mau, Tuhanlah yang selalu menyuapi kita. Yang kita mau Tuhan yang bekerja dalam segala hal dalam hidup kita. Tetapi kita sendiri tidak pernah mau bekerja atau bertindak. Allah kita bukan hanya memberikan kemenangan, tetapi Allah kita juga mengajar kita untuk berperang. Kadangkala kita hanya mau menerima kemenangan dari Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mau dilatih untuk masuk dalam medan peperangan. Kita sendiri yang berjuang dan mengalahkan musuh. Yesus tidak hanya memberkati kita, tetapi Yesus juga mau mengajarkan kepada kita bagaimana supaya hidup kita berhasil dan diberkati. Dan yang ketiga, apa artinya seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya? Yaitu hidup kita ada dalam kebersamaan. Anak-anak ayam tidak akan dibiarkan oleh induknya untuk berjalan sendiri-sendiri, tetapi dia dikumpulkan menjadi satu. Persoalan dengan kita kadangkala
Kita menyebut diri kita anak Tuhan, tetapi kita tidak bisa menerima perbedaan dari anak Tuhan yang lain, sehingga hal itu menjadi awal keributan dan perpecahan antar gereja. Kita harus hidup dalam kebersamaan dan ingatlah bahwa perbedaan bukanlah kejahatan, tetapi perbedaan justru memperindah hidup ini, dan supaya kita dapat memahami bahwa dalam kasih Kristus kita dapat hidup dalam keragaman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita seperti anak ayam yang sedang dikumpulkan oleh induknya. Yesus adalah induknya. Yesus adalah kepala gereja kita. Karena itu ingat bahwa hidup kita pasti dijaga dari setiap musuh, dan karena itu tidak perlu kita takut dan khawatir, tetapi selalu bersyukur karena kita pasti dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya memberi kemenangan kepada kita, tetapi Dia juga mau mengajar kita untuk kita bisa berperang sampai kita dapat meraih kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebagai orang pilihan Tuhan yang senantiasa dikumpulkan sebagaimana ilustrasi yang kami dengar, yang kami baca dari firman-Mu pada hari ini. Dia mengajarkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah penjaga kami. Engkau setiap saat menjaga kami dari setiap serangan musuh. Engkau yang senantiasa mencukupi kehidupan kami sehingga kami tidak kekurangan. Dan bahkan lebih dari itu Tuhan, karena kasih-Mu lah Engkau mempersatukan kami. Terima kasih buat pelajaran penting yang kami terima hari ini. Biarlah ini menjadi penuntun dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.